kepada beliau Ustaz Irfan Ali kami persilakan. Siapa namanya Irfan Ali Pak Ali Irfan? Irfan Ali. Irfan Ali. Oke, dengan Ustaz siapa? Ana Naufal. Oh, Novel, Ustaz Novel ya, Ustaz Novel. Boleh tepuk tangan buat Ustaz Novel dong. Keren banget. Kopi pahit jangan diminum. Lagi puasa soalnya ya. Assalamualaikum. Kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini biar sementara kita duduk aja ya, biar santai ya. Ini kan talk show ya namanya. Kalau talk show, oh sanlat, alhamdulillah. Ini kesempatan yang luar biasa, saya senang sekali bisa kembali hadir membersamai teman-teman di SMP Al-Irsyad. Jadi kalau masalah kalau dihitung berapa kali saya datang ke sekolah ini mungkin udah banyak ya, beberapa kali ya. Beberapa tahun kemarin kalau masalah juga ada yang sama kegiatan seperti ini juga. Dan mungkin hampir setiap tahun saya mungkin hadir membersamai teman-teman. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah semua sehat, puasa masih lancar. Oke, pikiran sehat. Hati gimana hati? Dompet gimana dompet? Dompetnya tenang sehat ya. Alhamdulillah semoga buat teman-teman yang ada di sini ya, yang hadir di sini, baik ustadz-ustadzah dan juga mungkin santri-santrinya, siswa-siswi dari SMP Al-Irsyad Kota Tegal, itu semoga Allah mudahkan lancarkan urusannya, dan juga mungkin dijernikan pikirannya, dan juga ditebelin dompetnya. Iya, semakin ini paling sering kalau dompet ya. Ternyata gak cuma urusan orang tua ya, tapi kalian juga punya masalah yang sama ya dengan dompet ya. Insya Allah teman-teman nanti 1 minggu ke depan kamu akan banyak dapat THR. Biasanya kalau masih sekolah, selama masih pakai perseratan sekolah masih potensial ya. Tapi kalau sudah pakai berniaga status mahasiswa udah nggak dapat lagi tuh THR. Tapi kalau SMP, SMP, SMA itu sepertinya masih dapat. Ini kan wajah-wajah THR semua nih. Zat, kalau guru gimana Zat? Kalau guru pakai seragam sekolah Zat? Oh, dapat dong. Ya. Dapat THR Zat? Dari yayasan. Baik, teman-teman semuanya, tadi kita pengen tahu seberapa semangat, seberapa kompak teman-teman semua di sini, karena waktu kita terbatas cuma 1 jam ya. Jadi kita akan coba manfaatkan waktu dengan seoptimal mungkin untuk hari ini tentang kita akan belajar tema yang cukup berat. Kenapa? Perisai digital. Ya, perisai itu apa sih? Pelindung. Biar kita punya handphone, tapi terlindungi gimana caranya? Jadi pelindung gadget. Apa yang perlu dilindungi bukan pakai ini, bukan pakai cover, bukan pakai apa lagi tuh? Case bukan pakai casing, bukan. Tapi kita akan lebih mencoba bagaimana caranya kita tetap aman walaupun kita berinteraksi dengan sosial media, walaupun kita berinteraksi dengan gadget. Oke ya. Tapi sebelumnya kita pengen tahu, sudah siap untuk mulai belum nih? Sudah siap mulai belum? Yang sudah siap coba kalau saya bilang tepuk satu kali, tepuk satu. Yang kompak nggak boleh ada yang terlambat, tepuk satu. Masih ada yang terlambat, nggak boleh ada yang telat, on time, tepuk satu. Kalau saya bilang angka saja, teman-teman ulangi, jangan pakai tepuk ya. Boleh tepuk, tapi kalau ada tepuknya saja. Siap? Tepuk 2. 1. Nah, kalau satu, nggak usah tepuk. Ya, gitu doang. Cuma itu aja. Ulangi lagi ya, semakin cepat semakin bagus ya. Ada pepatah mengatakan ikan cepat ikan bagus, semakin cepat semakin bagus. Terbalik ya? Oh terbalik ya. Kita latihan dulu. Tepuk 1. Oh masih ada yang telat, belum kompak. Katanya anak-anak Al-Irsyad kompak semua. Tepuk 1, 2. Ulangi lagi ya, garis satu sama kompak. Baru bilang tadi boleh tepuk kalau ada tepuknya. Ya, tepuk 3. Masih ada yang terlambat. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 1. 2. Nah, gitu. Duanya nggak usah panjang-panjang, nggak usah kayak
2, nggak usah. Cukup 2, 1, 3, nggak usah. 2, nggak usah. 1, nggak usah. Ini bukan pelajaran tajwid ya. Kita lagi nggak belajar matematik ini. 1. Tuh, masih panjang. 1. 1. 2. Tepuk 1. 2. Masih ada yang tepuk ya. Kalau tepuk itu belum fokus nih, belum siap ya. Kalau tepuk yang kencang sekalian. 1. Oh, 2. Pegang kepala. Pegang pundak. Pegang perut. Pegang kepala. Pelan-pelan saja. Pegang pundaknya. Baru pegang perut. Iya, perutnya mana? Perut. Oh, oke teman-teman. Ya. Sampai ditanya teman-teman semua. Tadi sudah kenalan, ya. Cukup sudah kenalan. Tadi kita pengen mulai. Goal kita hari ini adalah gimana caranya. Mungkin kamu pernah belajar waktu TK dulu tentang klasifikasi, bagaimana memilih warna, bentuk, dan juga ukuran. Pernah? Ya, pasti pernah kalau kamu pernah belajar di PAUD di TK. Jadi, goal kita hari ini adalah agar kita memiliki kemampuan klasifikasi yang kuat. Terutama apa? Klasifikasi tentang apa? Karena hari ini era konten, era sosial media. Kita setiap hari disuguhkan dengan konten-konten. Ada konten yang positif, ada konten yang negatif, dan tidak ada konten yang netral. Pasti akan ada kali-kali positif atau negatif. Tidak ada posisi, oh aku kontennya netral loh, nggak balik, nggak positif, nggak negatif, nggak mungkin. Pasti ada kecenderungan konten itu positif atau negatif. Nah maka hari ini kita ingin menguatkan kembali kemampuan klasifikasi kita terhadap sesuatu yang sifatnya abstrak. Kalau kamu diminta menata kursi, itu kan gampang, bentuknya seperti itu, mudah. Tapi kalau kita mengklasifikasi sesuatu yang kemudian tidak ada bentuknya, konten ada nggak bentuknya? Nggak ada. Kayak apa sih bentuknya? Itu kan kita yang merespon, pikiran itu yang merespon. Gimana caranya kita merespon sebuah konten? Nah maka hari ini kita belajar itu dengan gawai yang kita miliki atau mungkin yang difasilitasi oleh orang tua kita. Bagaimana caranya dengan konten yang kita punya, gadget yang kita punya, sosial media yang kita punya itu bisa memberikan inspirasi buat banyak orang. Sampai kita tanya nih, di sini yang punya sosial media boleh angkat tangan nih? Wih, semuanya punya ya. Yang followernya ada 3.000 boleh angkat tangannya? Wow, keren 3.000. Yang followernya 10.000 ada? Wih, 10.000. Konten kreator nih. Masya Allah, ada 10.000 nih. Yang followernya ada 100.000 ada? Oh belum. Yang followernya cuma 200 ada? Oh ada beberapa, banyak. Gak masalah. Mending mana? Follower banyak atau follower sedikit? Ya tergantung nilai manfaatnya. Kalau kamu bisa memberikan pengaruh positif, banyak followernya. Biar apa? Orang banyak belajar dari konten yang kamu miliki. Nah jadi hari ini kita pengen belajar mengklasifikasikan antara konten yang positif dengan konten yang beresiko. Oke ya, itu ya. Coba ada nggak di sini yang cemas kalau kamu pergi ke main tapi handphonenya ketinggalan? Siapa ya? Biasa aja Pak Ivan. Apaan tuh handphone? Aku tuh bukan handphone lagi. Aku sudah menjauh dari handphone. Tapi kebanyakan orang sekarang lebih panik ketinggalan handphone daripada ketinggalan dompet. Kenapa? Handphone itu semuanya ada di situ. Ada duit di situ, ada GoPay, ya, ada semuanya ada berjalan. Nah, mungkin atau nggak cuma ketinggalan. Ada yang merasa cemas ketika apa? Ketika baterainya lowbat. Waduh, punya charger nggak? Pinjam dong. Oh aku Pepsi, beda. Aku iPhone. Nah ini kemudian bikin panik, bikin cemas. Pertanyaannya adalah, kok bisa kita cemas? Atau ada nggak yang bersikap biasa aja? Oh, lowbat. Datar banget. Jadi nggak usah jadi orang nggak usah panikan. Handphone ketinggalan. Oh iya, tidak bisa ketinggalan. Netral. Tapi kebanyakan teman-teman
orang-orang, ya Allah ini lu HP-nya ketinggalan gimana dong, tolong dong telepon dong, biar aku kesini, tolong gojekin gitu kan ya, sampai panik segitunya. Ada yang punya respon seperti itu, ada juga yang kemudian tetap tenang. Nah, mana yang respon yang terbaik adalah tetap tenang. Oh iya, maaf Kak, HP saya ketinggalan di rumah. Netral, nggak panikan, nggak sedih juga, ya teman-teman. Jadi kenapa? Ini saya pengen menjadikan sebuah fakta. Berapa lama kamu menghabiskan waktu untuk berinteraksi dengan gadget? Siapa yang punya gadget? Katakan saya. Milik kamu atau dipinjami sama ibu? Milik sendiri. Emang kamu beli sendiri? Oh, dibelikan, dipinjami mungkin. Terus jadi hak milik kamu. Kamu berarti bebas melakukan apa aja dengan handphone itu, atau ada kesepakatan dengan orang tua kamu? Ada kesepakatan, iya. Karena angka terbaik adalah kalau anak-anak usia SMP itu bukan difasilitasi, dipinjami, bukan diberikan, jadi hak milik, ini milikku. Tapi kalau kamu keren, aku dipinjami sama orang tua untuk apa? Untuk bisa menunjang kinerja saya sebagai seorang pelajar, untuk belajar. Kalau kamu bisa memberikan manfaat dengan gadget yang kamu miliki, wah keren. Nah kembali ya teman-teman. Dan kita sekarang nggak bisa namanya apa? Tidak bisa menghindar. Maka kalau kita nggak bisa menghindar, kita harus bisa berdamai dengan gadget. Bagi orang tua mungkin sebel banget ketika mendapati anaknya itu gadget terus, handphone terus, main sosmed terus, Facebook terus. Masih ada nggak yang gitu sama bapak ibu ini? Masih ya? Oh nggak ada yang masih, ada yang nggak ada gitu kan. Jadi berarti orang tua memiliki cara pandang terhadap gadget itu adalah sesuatu yang mengganggu dan merusak konsentrasi kamu dari belajar. Tapi kalau kamu memiliki konsep diri yang kuat, ya aku punya handphone, tapi aku tahu batasan. Aku punya gadget, tapi aku tahu fungsinya untuk apa. Yang jadi problem adalah ketika kita tidak menggunakan alat sesuai dengan fungsi. Punya handphone, tapi dipakai untuk melempar teman. Bermasalah nggak? Bermasalah. Punya handphone, tapi disalahgunakan untuk apa? Menipu. Punya sosial media, punya follower, tapi digunakan untuk apa? Ya untuk melakukan scamming gitu kan, untuk melakukan penipuan online gitu. Punya handphone tapi digunakan bukan untuk bermanfaat, ini sesuatu yang bermanfaat, tapi untuk apa? Untuk sesuatu yang membangun darat. Jadi kembalikan kepada fungsi awal gadget untuk apa. Kalau memang untuk komunikasi, ya sudah, manfaatkan yang utama tadi. Ingat ya, apapun itu, sebuah benda ataupun peran ketika tidak digunakan sesuai dengan fungsi, itu pasti akan menimbulkan masalah. Ini menarik teman-teman. Handphone itu diciptakan untuk menyelesaikan masalah komunikasi. Tapi di tangan orang yang tidak tepat, di tangan orang yang jahat, dia akan menjadi alat untuk melakukan sebuah kejahatan. Jadi apa? Tergantung siapa yang pegang. Jadi handphone itu seperti apa? Seperti pisau yang di tangan seorang chef atau di tangan seorang anak kecil. Kalau kamu punya pisau di tangan seorang chef, maka dia akan bermanfaat untuk potong-potong bawang, berfungsi dengan bagus. Tapi di tangan seorang bocah, pisau itu akan menjadi sebuah alat yang berbahaya bagi dirinya maupun orang lain. Makanya gak heran ketika ada anak kecil, orang punya lihat, bahaya. Kenapa? Anaknya belum siap. Pertanyaannya adalah, kamu anak usia SMP memang sudah siap dibekali handphone? Sudah tahu klasifikasi benar salah? Sudah tahu, udah tuntas belum? Ini perlu, ini nggak perlu. Ini baik, ini nggak baik. Ini jahat, ini baik. Ini baik hati, ini penipu. Emang sudah tahu klasifikasi kayak gitu? Dulu mungkin ketika waktu kecil, yang namanya klasifikasi itu hanya sebatas mengklasifikasikan warna. Coba kumpulkan semua yang warna hijau, kamu bisa kumpulin semuanya. Itu kan sesuatu yang konkret. Naik lagi kalau udah SMP, udah bukan lagi yang konkret mestinya. Kamu sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang hoax.
mana yang hak, yang benar, mana yang hoax. Informasi memang kamu tahu mana informasi yang benar, mana informasi yang palsu. Nah itu kemampuan klasifikasi. Maka kita butuh kemampuan berpikir yang rapi untuk bisa mendeteksi ini perlu apa nggak perlu. Oh ini jelas, ini hoax. Kalau kamu pandai, punya kemampuan informasi yang bagus, kamu bisa melihat itu semuanya, bisa membedakan itu semua ya. Nah ini jadi masalah nggak teman-teman? Fakta ini 5-7 jam usia kalian banyak yang berinteraksi dengan gadget setiap harinya selama 5-7 jam, setara dengan waktu tidur kamu. Kamu tidur 5 jam, kamu tidur 6 jam, tapi ternyata waktu untuk kamu dengan handphone berinteraksi itu ternyata sama waktunya. Waktu tidur dengan waktu main gadget itu ternyata sama. Wow, keren juga ya. Apa kerennya nih kan? Gak masalah kalau kemudian kamu gadget itu digunakan untuk apa? Sesuatu yang produktif, misalnya untuk bekerja, untuk belajar, menunjang belajar, bikin konten yang positif, nggak masalah. Tapi yang jadi problem adalah ini yang menjadi masalah ketika selama 5-7 jam itu dihabiskan untuk hal-hal yang sifatnya unfaedah. Kembali kepada konsep klasifikasi, unfaedah itu kan sesuatu yang bermanfaat. Bisa nggak kamu melakukan filter? Bisa nggak kamu melakukan sebuah screening? Ini perlu, nggak perlu. Itulah kemampuan klasifikasi. Kemampuan untuk membedakan mana yang baik, mana yang nggak baik, mana yang perlu, mana yang nggak perlu. Nah ini yang harus kita selesaikan. Apa dampaknya teman-teman? Dampaknya kalau kamu nggak tuntas klasifikasi, pasti akan berdampak pada kamu di masa depan. Apa itu? Kamu nggak bisa bedain ini milikku, ini milik orang lain. Orang yang contoh gini. Orang yang melakukan pencurian, dia termasuk orang yang gagal dalam kemampuan klasifikasi. Kenapa? Dia nggak tahu, nggak bisa membedakan ini miliknya sendiri atau milik orang lain. Orang yang kemudian menyakiti orang lain, itu dia juga belum tuntas kemampuan klasifikasinya. Kenapa? Karena dia tidak bisa memikirkan dampak yang dirasakan oleh orang yang disakiti. Jadi teman-teman, sekarang usia SMP harus selesai dengan konsep klasifikasi, membedakan benar dan salah, perlu apa nggak perlu. Ini nanti endingnya adalah mau surga atau neraka, itu klasifikasi. Oh ini nggak bagus, nggak akan saya ambil. Oh ini keren, saya butuh, saya ambil. Itu kemampuan klasifikasi. Kalau teman-teman nggak tuntas, masih bingung mau makan mie ayam atau bakso ya. Kalau makan bubur ayam itu diaduk apa nggak diaduk? Itu kan kemampuan klasifikasi. Kalau kamu masih bingung, aduh ada bubur nih, ini diaduk apa nggak diaduk? Ribut, bingung ya. Nah ini kemudian kamu harus tuntas ya. Nggak masalah teman-teman mau di masa jam, tapi produktivitasnya harus terlihat. Ciri orang produktif apa? Gampang kok. Ibu guru bisa melihat anak ini produktif atau enggak dari mana? Cukup kita memiliki sebuah sense of detection. Kita mendeteksi diri. Caranya gimana? Semakin banyak yang bisa kamu lakukan di pagi hari sebelum berangkat sekolah, maka semakin produktif kamu nanti di masa depan. Begitu kamu bangun pagi sampai kamu berangkat sekolah, ada berapa banyak aktivitas yang melakukan? Aktivitas produktif. Bangun pagi ngapain? Wudu, sholat, tilawah, nyuci piring, nyuci baju, ngepel misalkan ya, nganter adik sekolah misalkan ya, atau masak, beli sarapan. Lihat ada berapa banyak aktivitas. Karena kebanyakan anak-anak itu apa? Bangun, tidur, mandi, atau tidur lagi, nunggu dimasakin sama ibunya untuk sarapan atau diberikan, lalu berangkat sekolah diantar gitu. Cuma dua doang, nungguin sarapan dan juga diantar ke sekolah. Berarti nggak produktif. Nah maka hari ini teman-teman, kita perlu memperbarui tentang definisi produktif itu apa. Semakin banyak yang bisa kamu lakukan di pagi hari, maka semakin produktif kamu nanti di masa depan. Ya, ingat-ingatnya, definisi produktif itu adalah
semakin banyak aktivitas yang kamu lakukan di pagi hari yang positif, maka semakin banyak, semakin produktif kamu dapat masa depan. Dan ini yang harus dipahami teman-teman ya, Ustaz Noval, bahwa kita harus menyadari tentang definisi handphone ke sosial media. Sosial media itu dirancang, diciptakan selain gadget untuk komunikasi, tapi di dalam gawai itu adalah sosial media yang diciptakan untuk apa? Diciptakan untuk agar kita apa? Kita kecanduan. Kalau kita menyadari ya, kalau kita gagal klasifikasi, kita akan gampang terbawa tuh. Akhirnya apa? Waktunya lebih banyak dihabiskan di sosial media. Kita nggak aware sama waktu. Kita akhirnya apa? Konsep waktunya gagal, jadi berantakan. Kenapa? Gara-gara kita nggak bisa kontrol penggunaan gawai atau interaksi kita dengan sosial media. Ini yang kemudian perlu kita pahami. Jangan-jangan kita nggak sadar, kita menjadi objek, bukan lagi kita menjadi objek, bukan lagi sebagai seorang aktor atau subjek. Kita tuh menjadi pasar doang. Jadi pasar siapa? Pasar yang menciptakan sosial media. Ini jadi pemarketnya Mark Zuckerberg sama Meta ya. Yang menciptakan Instagram itu kan dia sebenarnya apa? Dikiranya gratis ya? Enggak, kamu tuh bayar semuanya. Sekali kamu punya sosial media, kamu punya akun, kamu lagi bayar kepada siapa? Bayarnya kepada orang yang menciptakan Facebook dan Instagram. Kecuali manfaat itu untuk apa? Untuk belajar, kamu mendapatkan benefit dari produk yang kamu miliki. Nah, tinggal tadi konsep miliknya itu yang konsep pemanfaatan yang perlu kita perbaiki ya. Jadi kita itu jangan sampai dikontrol oleh sosial media, jangan sampai dikontrol oleh follower, tapi kita sendiri yang mengontrol, yang mengendalikan diri kita. Ini kamu yang punya 10.000 follower, jangan-jangan ada dong permintaan di komentar, tolong dong unboxing ini gitu kan ya, tolong dong ini. Artinya apa? Kita merespon permintaan dari follower. Ingat, misinya adalah kalau kita punya sosial media, misinya edukasi. Kamu punya kisah-kisah hebat, ceritakan di sosial media. Kamu punya karya yang hebat, ceritakan di sosial media. Dan kita yang kontrol. Oke, contoh kontrol gini. Saya setiap hari hanya akan posting 1 kali, tidak lebih dari 1. Atau bisa kontrol, seminggu cukup 3 kali posting. Maksudnya posting berarti kan kamu bisa kontrol. Tapi kadang kalau kamu kadang posting, kadang enggak, kan kamu bisa kontrol. Lagi banyak ide, posting semua gitu kan ya. Besok udah ada ide, kosong. Nah, teman-teman, jadi kita yang punya kendali. Kenapa teman-teman semuanya? Dalam fase tahapan perkembangan usia kamu itu lagi butuh validasi, lagi butuh pengakuan. Aku tuh keren tau. Lagi pengen pencapaian usia remaja, usia 13 sampai kemudian 15 tahun. Itu lagi fase-fase pengakuan ya. Lagi butuh validasi. Makanya apa? Posting terus status. Semua diposting kecuali yang penting. Semuanya diposting kecuali yang penting ya. Jadi usia kamu itu sekarang, kalau dalam tahapan perkembangan gen biasa itu, kamu sedang tahapan butuh validasi. Makanya gak heran, kadang kamu pengen tampil keren, pengen tampil cantik, jilbab geser dikit dirapikan gitu kan ya. Aku rapi gak ya? Kayak apa? Itu namanya butuh validasi ya. Tapi di sosial media yang muncul adalah kamu diakui, tapi lebih tepatnya adalah pengakuan palsu, likes, dan juga kita nggak jelas tuh di sosial media memberikan sebuah konsep diri yang memporak-porandakan konsep diri. Misalnya gimana? Standar baik deh, standar kaya misalkan. Kalau kaya versi sosial media kayak gimana? Pamer, flexing, mobil, handphonenya iPhone misalkan ya. Ya lagi gitu ya. Emang itu standarnya kaya? Standar yang diciptakan oleh sosial media. Standarnya TikTok kayak gimana? Jadi kita kadang jadi follower, bukan sebagai seorang konseptor gitu kan ya. Jadi standar ganteng tuh kayak gimana sih? Korea, ya, putih, apalagi tuh. Dan kamu sebagai seorang siswa muslim harus memiliki standar sendiri, ganteng,
cantik menurut Muslim itu kayak gimana sih? Sholat 5 waktu, ya, patuh sama orang tua, ya, itu ganteng versi kita gitu kan. Hafalannya nambah, bisa ngapalin, bisa mempertahankan hafalan. Itu namanya standar yang kita tentukan sendiri, bukan menggunakan standarnya TikTok, bukan menggunakan standar sosial media, tapi kita yang menciptakan standar sendiri. Dan secara nggak langsung tanpa kamu sadari, yang namanya sosial media itu adalah merusak konsep diri tentang kecantikan dan tentang kegantengan dan juga kekayaan. Cantik itu artinya harus putih. Jadi kalau kemudian orang-orang yang tidak berkulit putih itu dikatakan nggak cantik, bahkan dia berusaha untuk beli skincare sebanyak-banyaknya biar tampil cantik. Nah, begitu terbawa. Cantik itu adalah cuma 3 kok. Ada beauty, brain, and behavior. Iya nggak? Dan kamu ngapain? Kalau kemudian wajahnya bagus, parasnya keren, tapi kemudian nggak punya brain, nggak cerdas maksudnya. Kamu cantik, tapi ternyata kamu behaviornya itu jelek. Kenapa? Suka marah-marah, jutek sama orang tua, kemudian males, kamarnya nggak rapi, berantakan, chatting. Nah, behavior perilaku ya. Jadi brain, beauty, behavior itu kan itu standar kecantikan yang harus kamu miliki tadi. Termasuk ganteng, bagi laki-laki apa? Laki-laki yang keren itu yang gimana? Laki-laki yang keren itu laki-laki yang sholatnya di masjid. Tapi itu nggak cukup. Tambahin lagi. Oh, yang ada. Yang katanya kalau laki-laki keren itu yang ada. Ada sekarang. Nah, tapi kalau laki-laki yang sholat di masjid nggak cukup, tambahin lagi standarnya. Laki-laki yang sholat 5 waktunya berjamaah di masjid. Wih, kan kadang sholat di masjid nggak jamaah karena telat. Tambahin lagi standarnya. Apalagi laki-laki yang sholat 5 waktunya berjamaah di masjid dan di sholat pertama. Wih, lebih keren lagi. Itu keren. Menurut nanti kita buat versi sendiri ya. Kerennya kamu apa? Tapi itu nggak cukup karena ada juga jamaah sholat itu kan yang cuma satu baris. Jadi siapa pun nanti juga bisa keren. Yang paling keren lagi adalah laki-laki sholat 5 waktu berjamaah di masjid dan mendapatkan momentum takbiratul ihram. Wah, itu lebih keren lagi. Artinya apa? Dia nggak telat datang sholat berjamaah di masjid. Karena ada orang yang datang sholat tapi telat, masbuk ya, sudah ketinggalan rakaat, ya itu sudah nggak keren lagi. Level ketampanannya berkurang. Gara-gara apa? Makmum masbuk, ketinggalan rakaat. Jadi tadi ya, naikin, tentukan standarnya itu seperti apa. Jangan mau didirect oleh standarnya Facebook, standarnya TikTok. Tidak semua yang tayang di sosial media kita kemudian amini. Tapi kita oh sebentar, ini konten apa nih? Ini yang perlu saya ambil, ini yang nggak perlu. Jangan semua penawaran di Shopee itu kamu ambil semua, lagi live pengen beli gitu. Enggak, orang yang beli tanpa pikir berarti kemampuan klasifikasinya nggak jalan. Makanya nggak heran kalau sudah beli udah nyampe nyesel kenapa aku beli ini ya, kenapa? Gak berpikir 2 kali ketika memutuskan untuk klik pesan. Jadi teman-teman, nanti kamu harus bisa membedakan. Kalau konteksnya sosial media adalah kamu harus bisa membedakan mana konten yang perlu saya serap, mana konten yang nutrisi, mana konten yang sampah unfaedah, atau mana konten yang sifatnya toksik, yang poison, racun. Artinya Pak, rusak mental. Kebanyakan konten marah-marah gitu. Kebanyakan konten yang kemudian tidak educated, maka perlu kita batasi gitu. Siapa yang bisa kontrol kita? Sosial media itu sifatnya netral, dia sangat tergantung dari siapa yang mengoperasikannya. Ya teman-teman. Jadi ini yang kemudian mau kita perbaiki ya, mau kita selesaikan di sini ya. Mana konten yang nutrisi, sampah dan juga racun? Yuk, kita pengen tanya nih. Ada nggak yang bisa memberikan contoh konten sampah itu kayak gimana? TikTok sampah. Ada nggak konten yang edukatif di TikTok? Banyak.
Kalau kamu pengen belajar bahasa Inggris, maka kamu bisa nonton tuh TikTok di bahasa Inggris yang belajar Inggris. Bisa. Tapi kalau kemudian TikToknya hanya sebatas untuk memamerkan kekayaan, keberhasilan, pencapaian padahal fake itu semuanya, itu ya itu namanya sampah. Bahkan racun, bisa merusak mental. Kenapa bisa merusak mental? Karena kamu akan kehilangan konsep diri. Kamu akan terbawa oleh konsepnya dia, dan konsep kamu yang sebenarnya fitrah, yang harusnya bagus-bagus, tapi ternyata kamu terbawa. Nah, maka hindari konten-konten yang sifatnya merusak mental. Contohnya apa? Contoh deh, kalau mukbang itu termasuk nutrisi, sampah atau racun? Konten yang makannya banyak banget tuh, satu orang bisa. Kira-kira apa? Endingnya sampah kan? Makan satu baskop sendirian, bakso versi jumbo pakai apa gitu kan? Itu tujuannya hanya untuk menarik perhatian, tapi ending ini ketika sudah selesai dikat, kira-kira apa yang terjadi? Mungkin sudah nggak layak makan lagi, orang nggak mau makan lagi dengan bekasnya itu kan. Tapi kalau konten berbagi, kalau mau berbagi, kemudian masak besar langsung dibagi-bagi, itu kan selesai gitu. Ada manfaatnya. Skill masaknya keren, tapi kalau cuma makan rakus nggak pakai adab langsung ini belum habis di mulut langsung masukin lagi gitu kan ada konten seperti itu. Jadi ini yang kemudian berarti itu sampah tuh, endingnya sampah nanti. Karena apa? Ada banyak makanan yang terbuang. Ini yang kemudian perlu kita, itu sampah, nggak perlu. Berlebihan. Allah tidak suka yang berlebihan kan? Innallaha la yuhibbul musrifin ya. Ini kemudian perlu kita perbaiki teman-teman ya, klasifikasi. Maka tugas itu cuma satu, membangun. Hanya memilih konten-konten yang membangun ya. Nih, kita ambil contoh nih teman-teman ya, terkait dengan konten yang membangun yang seperti apa. Maka solusinya gimana teman-teman? Gimana biar kita nggak terbawa oleh mereka? Mau pilih mana teman-teman ya? Solusinya apa? Biar kita nggak gampang terbawa. Teman-teman cuma perlu 3 kalau saya bilang 3. Yang pertama, teman-teman buat pijakan. Pijakan itu adalah kamu memiliki alasan untuk memiliki sesuatu. Jadi ketika kamu punya sosial media, nggak masalah kamu punya handphone seharga 10 juta, nggak masalah. Selama kamu bisa menghasilkan 20 juta per bulan dari handphone itu, nggak masalah kan? Nah ini yang harus kita produk itu di situ, bukan cuma biar keren, bukan. Kalau kamu cuma bilang, tolong dong, berikan aku iPhone dong, berikan aku handphone yang mahal, bukan masalah mahalnya, tapi bagaimana kamu memanfaatkan itu. Ada orang yang kemudian punya handphone mahal, tapi ternyata hanya menghasilkan sampah, hanya untuk kelihatan keren gitu kan. Ini berarti kamu butuh validasi, tapi ukurannya adalah produk-produk atau materi yang mahal. Yang perlu kita mahalkan apa? Ide kita perlu kita mahalin, pemikiran kita perlu kita mahalin, dan kemudian apa? Cara berpikir kita yang perlu kita mahalkan, bukan produknya. Orang jangan sampai gini, nggak apa-apa handphone murah, tapi kemudian bisa menghasilkan sesuatu yang mahal kan lebih keren. Nggak apa-apa pakai baju yang 30.000, tapi bagi orang yang memiliki karakter atau good attitude, maka apa yang melekat pada dirinya, baju yang mungkin harganya cuma 30.000 akan terangkat tuh harga dirinya baju itu. Tapi kamu pakai baju mahal, ya pakai baju mahal, tapi ternyata perilaku kamu itu murah. Apa yang terjadi? Baju mahal itu udah kehilangan harga dirinya. Kenapa? Karena dipakai kepada orang-orang yang tidak punya nilai diri. Maka hari ini teman-teman semuanya, perbaiki brandnya, kualitas berpikirnya kita perbaiki, kualitas klasifikasinya kita pertajam lagi. Untuk apa? Biar kita punya standar dalam standar diri dan bukan pakai standar TikTok atau sosial media. Dan solusinya adalah ini teman-teman, batas waktu. Tidak semuanya kita pasti punya titik jenuh, maka batasi waktu. Mulai hari ini saya hanya akan berinteraksi dengan gadget berapa jam sehari. Batasi waktu. Jangan sampai 5-7 jam tanpa henti, atau mungkin 1 jam. Nanti kemudian harus ada aktivitas lain yang mau batasi. Main game itu mau batasi juga. Jangan sampai kemudian lupa waktu sampai ada nggak denger, temen nyapa nggak denger, mamahnya nyapa juga kamu nggak respon. Itu kan berarti kamu
udah lupa semuanya tuh. Kenapa? Kamu terbawa oleh arus tadi yang kemudian membuat kamu tuh kayak efek dopamin tadi, kecanduan ya. Jadi aturan itu kamu harus bisa kuatkan dulu. Kalau kemudian di sekolah ini tidak membawa handphone, maka itu sebuah sinyal positif. Apa yang terjadi kalau sekarang di sekolah punya handphone? Bisa jadi kamu akan ada yang sibuk dengan handphone. Di sekolah jadi nggak fokus. Ya, itu yang pertama, batasi waktu atau batasi penggunaan. Yang kedua, batasi akses. Siapa yang paling bisa membatasi akses? Kita sendiri. Ya kan, kita ini perlu saya lanjutkan apa enggak? Cukup bisa dilihat dari hook yang pertama, apakah itu bisa saya lanjutkan apa enggak untuk konten itu. Tugas kita adalah melakukan filter akses, jangan sampai all akses semuanya terima. Memang konten kreator yang menciptakan sebuah video itu tujuannya apa? Tujuannya biar dilihat oleh kamu, maka dia buat konten video sebanyak mungkin. Tapi tidak semua konten itu bagus buat kita. Kita perlu memilih dan menentukan mana yang perlu saya lanjutkan untuk mempelajarinya, mana yang perlu saya stop. Coba nih, ada berapa yang terbuat ketika kita pakai handphone scroll sosial media. Oh, tahu-tahu mari, tahu-tahu kenapa? Ada pencuri waktu. Pencuri waktu siapa? Pencuri waktu paling besar adalah handphone, sosial media. Kalau dulu TV, sekarang sosial media. TV udah nggak begitu jadi primadona sekarang, tapi sosial media. Kenapa? Kita semuanya memiliki sebuah akses tersendiri privasi. Dan yang ketiga adalah batasi reaksi. Apa itu reaksi? Tidak semua komentar kita respon. Ya, maka bijaklah menggunakan sosial media. Capek, teman-teman. Ada dua kemungkinan yang akan terjadi kalau kita itu, jadi kita lagi belajar, kita dididik. Belajar itu cuma dua outputnya nanti. Kamu sekarang lagi disiapkan untuk menjadi siapa? Untuk menjadi seorang problem solver, bukan menjadi problem maker. Jadi pilihlah, persiapkan diri kamu untuk menjadi pemecah masalah, problem solver, bukan problem maker. Kalau kamu tidak menjadi problem solver, kamu sudah bisa dipastikan akan menjadi problem maker. Cuma dua itu. Pertanyaannya, kalau di sini teman-teman mau pilih jadi problem maker atau problem solver? Kalau jadi problem solver, maka semua yang kamu miliki itu sebagai sarana untuk bisa memecahkan masalah yang mudah. Handphone bisa nggak jadi pemecah masalah? Bisa. Kamu punya masalah, bisa diselesaikan, cari informasi di Google atau di AI. Tapi itu akan menjadi problem maker ketika apa? Digunakan tidak sesuai dengan fungsinya, gitu aja. Apapun itu, ketika digunakan tidak sesuai dengan fungsinya, itu sudah bisa dipastikan akan menjadi problem. Ngomong-ngomong tentang problem maker itu adalah banyak kok teman-teman. Kayak contoh ya, kita bicara produk yang ada di pasaran yang kamu punya itu diciptakan itu untuk menyelesaikan masalah tertentu. Ya, kita ambil contoh nih, air minum. Jadi kalau puasa kita makan terus ya. Air minum itu dalam kemasan, air mineral dalam kemasan itu kan produk. Itu kan menyelesaikan masalah orang-orang yang kehausan ketika di perjalanan atau di acara. Gitu ya. Jadi definisi air minum dalam kemasan adalah menyelesaikan masalah orang-orang yang haus. Bayangkan teman-teman, kan nggak mungkin kita bergiat bawanya termos, bawanya galon yang gede, tapi bawa botol minum yang bisa gampang bawa kita manapun kita pergi. Buat itu berarti menyelesaikan masalah orang yang haus atau kebutuhan minum ketika acara atau perjalanan. Nah, AMDK, air minum dalam kemasan itu juga sudah sebagai sebuah problem solver. Apalagi kita sebagai manusia. Kira-kira kamu akan menyelesaikan masalah apa? Tentukan dari sekarang. Gadget itu hanya sebagai sarana. Sebagai sarana untuk membangun kebermanfaatan yang kamu miliki. Jangan sampai kamu menjadi rusak gara-gara sosial media. Jangan sampai kamu menjadi orang yang ternyata ada orang yang bisa dipenjara gara-gara mungkin ujar kebencian. Ada orang yang kemudian dilaporkan polisi karena dia melakukan sebuah pelanggaran undang-undang ITE. Ada orang yang kemudian
dipaksa untuk melakukan permohonan maaf kepada publik gara-gara dia mengeluarkan sebuah kata-kata yang tidak pantas yang melukai perasaan. Itu apa? Karena dia tidak pandai dalam melakukan klasifikasi. Teman-teman, itu ya. Jadi kita perlu membatasi diri, bukan membatasi penggunaan, tapi membatasi manfaatnya. Jangan sampai kita terlalu larut untuk penggunaan sosial media, tapi kita lupa batasan waktu, kita tidak membatasi akses, dan kita juga tidak membatasi reaksi. Semuanya direspon. Masalah politik direspon, masalah artis lagi gosip direspon semuanya. Enggak semua masalah itu masalah kamu. Tidak semua masalah yang ditampilkan di sosial media itu untuk kamu. Kita perlu pilih hanya yang memiliki, hanya yang kemudian yang saya butuhkan, yang akan saya lanjutkan, atau yang akan saya berikan sebuah reaksi. Teman-teman, itu yang kemudian apa ya yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan 3B. Kenapa teman-teman semuanya? Dan satu hal yang paling penting, hati-hati dalam bersosial media, karena jejak digital itu akan meninggalkan, ya itu adalah bukti sejarah yang paling otentik. Sekarang saya kebetulan di kampus juga salah satu tugas kami kadang-kadang seringkali diminta untuk membantu proses wawancara ya di sebuah perusahaan. Dan ternyata teman-teman HRD sekarang itu, ini hati-hati ya, dia ketika melakukan wawancara dia akan melakukan profiling lewat sosial media kamu. Kalau mungkin didapati ternyata ada yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya kerja di sebuah tempat kerjanya, maka dia nggak akan diterima. Oh, dia orangnya kasar, maka dia nggak akan dilanjutkan, tanpa nggak akan diundang. Maka hari ini kalau ada hate speech yang pernah ketinggalkan di sosial media, saatnya bersih-bersih di bulan Ramadan. Kalau ada foto-foto yang tidak pantas yang kita posting di sosial media, yuk saatnya kita bersih-bersih di bulan Ramadan kali ini. Kita akan membersihkan tidak cuma hati, tapi membersihkan pikiran kita, membersihkan konten-konten sampah dan juga racun. Kita hanya ingin mengisi sosial media yang kita miliki untuk konten-konten yang bisa memberikan manfaat. Nah, maka tugasnya cuma satu, tinggal kamu pilih manfaat mana yang ingin kamu tunjukkan, yang ingin kamu berikan. Ya, mungkin itu sebagai pengantar. Kalau nanti ada pertanyaan, nanti kita bisa lebih terbuka saja, kita lebih kedepankan untuk dialog. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ustaz Novel. Tepuk tangan untuk Ustaz Novel.